Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ramasa Fitri dengan NIM AB212078. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE mengenai edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. Sebelum memulai, kita mempersiapkan alat. Di sini ada alat tulis, ada lembar balik, dan ada jam dinding. Lalu ada tempat sampah. Oke. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Silakan masuk. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Nisa. Di sini saya sebagai bidan yang akan memberikan pelayanan kepada Bapak dan juga Ibu. Oke, monggo silakan duduk dulu. Oke, saya pinjam bukunya ya Bu ya. Oke, saya pastikan dulu datanya ya. Dengan Ibu H. Oke, Ibu H usia kehamilannya 34 minggu ya. Kehamilan keberapa Ibu? Kehamilan ketiga. Oke. Nah, di sini tadi Ibu kan sudah diperiksa ya di depan ya. Oke, untuk selanjutnya di sini nanti saya akan memberikan edukasi atau konseling mengenai tanda bahaya selama kehamilan trimester 3. Karena usia kehamilannya Ibu sekarang udah 34 minggu, sudah mulai masuk di trimester 3. Jadi Ibu harus tahu tanda-tanda bahaya apa aja sih yang terjadi selama masa kehamilan Ibu ini yang bisa terjadi nantinya, gitu ya. Oke, sebelum itu saya minta tolong ke bapaknya juga nanti ikut menyimak ya Pak ya, karena nggak harus ibunya aja yang harus tahu, keluarga juga wajib tahu, biar nanti sewaktu-waktu, tapi ya jangan sampai ya, misalkan kok terjadi salah satu dari tanda bahaya kehamilan selama trimester 3, keluarga biar bisa cepat tanggap, jadi biar bisa segera membawa ibu ke vaskes terdekat, jadi biar ibunya segera diperiksa, biar segera dikasih penanganan yang tepat, biar nggak terlambat, bahaya soalnya kalau terlambat gitu nggih. Sebelum kita mulai saya izin cuci tangan dulu ya Bu ya. Cuci tangan 7 langkah. Sudah. Saya izin tutup pintu dulu ya. Permisi. Sudah. Oke, bisa kita mulai Pak, Ibu? Saya. Oke, jadi Ibu tadi keluhannya apa kalau boleh tahu? Oke, bengkak di kaki. Berapa hari sudahan? 3 hari. Disertai bengkak di anggota badan yang lain, Ibu? Di wajah atau di tangan? Enggak ada. Pusing? Enggak. Pandangannya enggak berkunang-kunang, enggak kabur gitu? Enggak juga. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya, kalau boleh tahu, Ibu pernah dengar nggak tanda-tanda bahaya selama kehamilan trimester 3 itu apa aja? Yang Ibu tahu? Ya, ada perdarahan melalui jalan lahir, betul. Ketuban pecah dini, betul. Selain itu ada lagi yang Ibu tahu? Oh, nggak tahu. Oke ya, nanti saya jelaskan, saya kasih tahu lagi nggih. Oke, ya Ibu tadi kan sudah dijelaskan tanda bahaya kehamilan yang Ibu tahu, ada perdarahan melalui jalan lahir, terus ada juga ketuban pecah dini, yang mana keduanya ini kalau terjadi sebelum usia kehamilan matang atau di atas 37 minggu itu memang merupakan beberapa tanda bahaya kehamilan. Nah, selain itu ada lagi Bu, ada demam tinggi di ibunya, terus ada juga gerakan janinnya berkurang jadi nggak seaktif biasanya, dan ada lagi yang paling bahaya yaitu gejala preeklamsi. Nah, preeklamsi sendiri itu merupakan komplikasi kehamilan yang terjadi pada ibu hamil. Tandanya itu dengan kenaikan berat badan yang drastis, lalu bisa juga tensinya makin tinggi di atas 140/90, dan juga kalau dilihat dari pemeriksaan lab itu ada kelebihan protein di dalam urinnya gitu. Nah, kalau yang dilihat secara umum yang bisa kita tahu, preeklamsi itu dilihat ciri-cirinya pandangan matanya ibu kabur, nggak bisa lihat jelas gitu, terus sakit kepala banget, nyeri banget, kayak menetap gitu, jadi berat banget kepalanya, terus ada nyeri di ulu hati, bisa juga terjadi mual-mual, lalu terjadi bengkak. Nah, bengkaknya nggak cuma di kaki aja, ada bengkak di muka, ada bengkak di tangan, tungkai, kayak gitu.
Nah, ini nanti kalau misalkan nggak segera dikasih penanganan sejak dini, dia bisa bahaya. Bahayanya bisa mencakup ke ibu, bisa juga ke bayinya. Nah, ibunya nanti bisa mengalami kejang-kejang, bisa berakhir ke kematian. Bayinya pun juga bisa mengalami kematian dan bisa juga mengalami gawat janin. Gitu. Nah, jadi nanti gitu. Nah, terus selain itu ada juga gawat janin. Gawat janin itu contohnya gerakan janinnya itu gerakannya tuh nggak kayak biasanya, nggak seaktif biasanya, jadi berkurang. Nah, dikatakan gerakan janin normal itu kalau dia kurang 10 kali dalam 12 jam. Jadi kalau kurang dari 10 kali dalam 12 jam, nah itu disarankan langsung kontrol ya Bu ya. Karena takutnya terjadi bahaya pada janinnya. Takutnya bisa juga mengarah ke kematian kayak gitu ya. Terus ada juga seperti yang Ibu tahu tadi, perdarahan pervaginam atau keluar darah melalui jalan lahir sebelum usia kehamilan matang. Nah, itu penyebabnya bisa dari solusio plasenta atau perdarahan yang disertai nyeri perut. Dan juga ada placenta previa, itu perdarahan juga tapi tidak disertai dengan nyeri perut. Gitu. Nah, itu nanti bisa menyebabkan bahaya ke ibu dan juga ke bayinya. Ibunya bisa mengalami shock, bisa juga mengalami kematian. Bayinya pun bisa terjadi gawat janin dan juga terjadi kematian. Nah, gitu ya. Kalau placenta previa, solusio placenta itu dia karena terjadi masalah pada ari-arinya, ari-arinya terlepas, bisa karena pijat perut kayak itu, akhirnya terjadi perdarahan itu tadi, ngaten. Nah, darahnya itu ciri-cirinya kayak merah seger gitu ya. Tuh. Nah, terus ada lagi ketuban pecah. Kalau ketuban pecah kan kadang kita tahu, orang awam itu tahunya karena mau mengarah ke persalinan gitu ya. Tapi kalau misalkan ketubannya ngerembes atau pecah sebelum usia kehamilan matang, itu ngarahnya ke tanda bahaya. Karena kalau sampai habis ketubannya bisa menyebabkan bayinya lahirnya prematur, akhirnya belum cukup bulan gitu. Nah, tandanya dari ketuban pecah itu, ciri-ciri ketuban ya maksud saya, itu kayak dia keluarnya kayak pipis, nggak bisa diempet, kayak ngerembes terus gitu di celana dalam sering basah, terus dia berbau khas atau malah cenderung nggak berbau kayak gitu. Nah, itu nanti kalau nggak segera ditangani, dia bisa menyebabkan infeksi di ibunya maupun di bayinya, dan bayinya nanti juga bisa mengalami gawat janin itu tadi gitu. Terus infeksi itu apa sih di ibu hamil? Infeksi itu salah satu tanda gejalanya mengalami demam. Demamnya tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius. Kalau misalkan ibu mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, meskipun ibu nggak mengalami ketuban pecah dini sekalipun, tetap itu ngarahnya ke tanda bahaya, jadi harus segera periksa ya Bu ya gitu. Nah, dari yang saya jelaskan itu tadi, mungkin ibu pernah nggak mengalami salah satu dari tanda bahaya itu? Nggak pernah ya? Oke, nah nanti di rumah Bapak kan sudah tahu juga ya tanda bahayanya apa aja, Ibu juga sudah tahu. Jadi kalau di rumah nanti misalkan Ibu sewaktu-waktu mengalami salah satu saja dari tanda bahaya yang saya jelaskan tadi, nanti langsung datang ke vaskes terdekat ya, ke dokter boleh, dokter kandungan atau ke bidan. Jadi biar segera diberikan penanganan. Keluarganya juga harus cakap ya Pak ya, harus satu-satu gitu. Soalnya kalau nggak segera diberikan penanganan, bahaya ke ibunya, bahaya juga ke bayinya, karena bisa menyebabkan kematian itu tadi ya. Itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya ya yang bertanya ya. Buat evaluasi, takutnya tadi Ibu ngeblank terus nggak mendengarkan penjelasan saya. Saya tanya, tanda bahaya selama kehamilan trimester 3 tadi apa aja yang saya jelaskan Ibu? Gejala preeklamsi betul, demam tinggi betul, ketuban pecah dini betul, gawat janin juga, ya, melalui jalan lahir. Oh iya betul, berarti sudah mendengarkan ya tadi ibunya, bapaknya juga. Oke. Ya, karena ibu bapak sudah paham, jadi saya harap nanti bisa menjadi ilmu tambahan untuk di rumah ya. Sampai sini penjelasan saya, ada yang kurang jelas mungkin?
Enggak ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya karena penjelasannya saya yang terlalu panjang. Atau mohon maaf misalkan tadi selama menjelaskan bahasa saya, cara ngomong saya terlalu cepat jadi kurang jelas. Mohon maaf nggih. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Nggih, monggo boleh pulang. Ini bukunya bisa dibawa. Nggih.